Pemirsa, jika Anda tak memiliki waktu banyak untuk berolahraga, jangan khawatir. Karena berolahraga tak selalu harus di luar rumah ya. Olahraga bisa dilakukan di mana saja, bahkan di dalam rumahmu. Ya, olahraga yang mudah dan simple nyatanya juga bisa kita lakukan secara konsisten agar mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Bagi Anda yang masih bingung mau memilih jenis olahraganya, cobalah pilih gerakan olahraga squat. Gerakan simple ini nyatanya baik untuk tubuh kita loh. Selain itu, squat yang dilakukan secara maksimal akan memberikan benefit yang besar untuk tubuh manusia. Wah, patut dicoba nih pemirsa. Tapi bagaimana ya gerakan squat yang benar dan adakah manfaatnya bagi tubuh kita? Akan dijawab oleh ahlinya di Studio Hidup Sehat hari ini. Nah, itu dia tadi tuh Dok Fit, gerakan squat. Tapi kalau seandainya salah, itu bisa bahaya. Memang sederhana ya Dok Fit, tapi banyak banget manfaatnya. Nah, karena itu kita harus tahu bagaimana caranya supaya benar. Karena tadi kalau tadi misalkan kayak tadi kita ngasal-ngasal begini ya, wah nanti bisa heboh tuh karena bisa mengganggu juga misalkan tulang punggung. Itu apa itu Ini namanya nari sebenarnya ya? itu? Ya gimana pakai rok soalnya. Iya, iya. Oke, kalau gitu langsung Oke. kita tanya daripada Coach Benny. Coach Benny. Oke, jadi berdasar tadi yang Dr. Vito bilang bahwa otot-otot itu setiap hari bergerak baik atas, bagian atas maupun bawah. Dicontohkan tadi kita misalnya mengejar angkutan umum, mengejar tukang makanan. Nah itu memang secara sadar dan tanpa sadar atau disadari itu kita memerlukan otot-otot yang harus kita latih. Contoh yang paling simpel nih, hari ini kan kita jadinya squat ya Dok ya. Yes, nah saya akan coba mencontohkan squat yang paling simpel sederhana, oke ya. Tapi tunggu deh, kan kita udah bersama Dr. Sofia Hage. Oke. Nah Dok, manfaatnya dulu apa sih Dok sebelum gerakannya Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal squat ya, squat ini sebenarnya masuk ke dalam olahraga kekuatan otot. Kekuatan otot apa sebenarnya yang kita latih? Sebenarnya kekuatan otot bagian bawah. Secara spesifik sebenarnya dari bokong sampai paha dan juga betis sebenarnya. Nah, jadi kalau kita melakukan squat dengan baik dan benar, sebenarnya kekuatan otot-otot yang tadi disebutkan akan bertambah kuat. Ini banyak banget manfaatnya. Satu, buat orang-orang yang misalkan udah punya keluhan di lutut. Misalkan punya diagnosa osteoartritis atau radang sendi ya. Nah, kalau kekuatan ototnya jadi lebih kuat, tentunya keluhan nyerinya jadi berkurang. Jadi melakukan kegiatan sehari-hari seperti jalan kaki, naik turun tangga jadi lebih mudah. Gitu. Oke, nah ini kan Dokter Vito kemarin jatuh ya pas main bola ya. Nah jadi kalau misalnya nih ya Dok, melakukan squat ini, dia membuat dia lebih kuat lututnya atau malah makin cedera Dok kira-kira? Ya, jadi kalau misalkan kita bicara soal cedera nih ya, kalau misalkan ada di bagian lutut ada ligamen yang putus atau misalkan robek gitu ya. Nah, dalam proses rehabilitasinya, kita akan menguatkan otot-otot ini lewat squat. Salah satunya ya, ada banyak jenis olahraganya. Salah satunya adalah squat. Nah, balik lagi nih, kalau squat variasinya banyak. Jadi kalau misalkan, nanti kita akan bahas bareng sama Coach Ben ya. Jadi kalau yang sederhana seperti apa, yang tingkatnya lebih sulit seperti apa, atau bahkan untuk Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut, tetap bisa melakukan squat tapi ada modifikasinya supaya bisa aman dilakukan di rumah. Oke, kalau gitu Coach Ben akan mempraktikkan dan nanti Dr. Sofia akan juga membantu menerangkan kepada pemirsa yang mana yang benar, yang mana yang kemungkinan orang suka salah. Oke, contohkan dulu Coach Ben gimana? Oke, kita mulai dari yang paling simpel ya Dok ya. Ya. Oke, kita squat biasa. Biasa, tangan bisa bebas, bisa di mana. Ini kita contohkan dengan posisi kosong. Oke, mungkin nanti bisa dievaluasi apakah ini tepat atau tidak. Oke. Nah, kita mesti ikut sama-sama. Mungkin Nah, Dr. Sofia bisa tunjukin nih ke pemirsa yang mana yang kurang lebih orang suka salah tuh. Nah, biasanya yang salah adalah nih bagian lutut sama telapak kaki, ujung dari telapak kaki. Biasanya ketika orang melakukan squat, ini bener-benernya ya, yang benar dilakukan oleh Coach Ben ini benar. Tapi kadang-kadang mungkin bisa dicontohin yang salah ya Coach Ben ya. Nah, jadi lututnya gini. jauh ke depan. Ini bahaya. Oh, gimana tuh kira-kira jadi Coach? Yang daripada maju ke depan begini dia itu? malah gini gitu. Jadi berbahaya untuk lututnya. Iya, jadi lututnya lebih jauh ke depan dari telapak kakinya. Padahal sebenarnya kita pengen sejajar atau sedikit ke belakang. Seperti posisi orang mau duduk. Jadi bayangkan kalau kita melakukan squat, di belakang kita tuh sebenarnya ada kursi. Ada kursi. Iya. Gitu. Mungkin bisa dari samping kali ya Coach, biar pemirsa bisa lihat. Nah tuh.
Oke, kita contohkan yang betul dulu ya. Ya, Benar. kesalahan pertama ada di sebelah lutut. Nah, kesalahan kedua adalah di punggung. Ketika melakukan squat dan turun, sebenarnya harusnya dari punggung atas ke punggung bawah dalam satu garis lurus. Biasanya yang terjadi adalah tubuhnya terlalu condong ke depan. Mungkin bisa dicontohin ya Coach Ben, kalau misalkan orang takut kan biasanya tubuhnya jadi ke depan. Nah, jadi malah begini. Langsung nih. Malah cedera, malah jadinya akhirnya nyeri punggungnya. Jadi abis squat merasa melakukan latihan kekuatan otot kaki, tapi abis itu loh kok saya jadi sakit pinggang ya gitu. Karena itu malah tambah berat rasanya, padahal sebenarnya harusnya tidak begitu ya. Betul sekali. Nah, ini berikut ini ada fakta mitos yang sering ditanyakan masyarakat ya, Dr. Sofi ya. Gerakan squat katanya dapat membakar kalori dengan cepat dan menyingkirkan lemak-lemak lebih banyak. Ini fakta atau mitos? Mitos ya teman-teman. Mitos. Kenapa mitos dok? Kan Nah, itu salah jadi- satu olahraga kan orang taunya, dan kenapa tidak bisa membakar lemak gitu. Bisa membakar kalori. Kalori. Tapi nah kita harus ingat bahwa squat ini sebenarnya adalah bagian dari rangkaian gerakan yang harus dilakukan kalau kita berolahraga dengan baik dan benar. Oke. Nah, squat ini memang menargetkan kelompok otot di bagian bawah tubuh. Itu betul dan membakar kalori. Tapi kita melihat dari penelitian sebenarnya kalau kita mau bakar lemak nggak bisa cuma dengan melakukan squat. Harus ada kardio juga, kombinasi, betul sekali Coach Ben. Jadi harus ada olahraga yang meningkatkan denyut jantung seperti jogging, berenang, sepeda. Ditambah dengan squat tentunya akan lebih bagus untuk membakar lemak. Oke, nah nih dok, ini banyak pertanyaan orang nih. Ini squat ini kan salah satu olahraga yang paling banyak perempuan lakukan. Katanya dia bisa membuat bokongnya menjadi lebih penuh, lebih bulat, dan lebih seksi gitulah intinya dok. Nah, tapi tunggu dong, jangan dijawab dulu. Nanti kita akan jawab setelah yang satu ini. Nah, jadi banyak banget manfaatnya olahraga squat ini. Termasuk ketika orang bilang bahwa dia mau menjaga kesehatan jantung, katanya dia harus banyak jogging atau jalan kaki. Nah, modalnya kakinya harus kuat dulu. Ya benar banget. Nah masih ngebahas squat nih dok. Itu kan bermanfaat untuk laki-laki dan perempuan. Apalagi tema kita kan olahraga apa hari ini. Nah dok, tapi ada pertanyaan yang belum dijawab. Jadi squat ini kan favoritnya perempuan-perempuan ya dok. Katanya bisa membuat bokong menjadi lebih penuh, lebih seksi lah pokoknya gitu dok. Nah itu benar nggak sih dok? Sebenarnya ada benernya, karena kalau kita melakukan gerakan squat ini kan sebenarnya latihan kekuatan otot, terutama di daerah bokong juga akan teraktivasi Paha ya. atas gitu ya dok, Paha ya? atas dan bokong gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggerakkan atau melakukan gerakan squat ini dengan baik dan benar, maka massa ototnya juga akan meningkat. Jadi kalau dibilang lebih penuh ya ada benernya sih, karena ototnya jadi lebih kelihatan. Kalau otot bokong jadi lebih kelihatan, tentunya bokongnya jadi kelihatan lebih penuh kan ya. Nah, jadi ya nggak bisa dibilang salah, ada benernya. Tapi ingat, squatnya harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Oke tuh pemirsa, jadi squat ini bisa membuat bokong kita jadi lebih penuh. Tapi dok, ini harus benar dan juga nggak bisa pakai squat doang ya. Iya, bermacam-macam ya. betul. Harus digabungkan dengan gerakan-gerakan lain. Dan tentunya ada lunges, ada plank, ada bridging. Selain melakukan olahraga-olahraga yang sifatnya kardio atau jogging. Nah, ini laki-laki juga boleh dong kalau gitu ya. Boleh banget dong. Kita nggak mau kalah sama perempuan, coba kita latihan juga. Gimana tadi caranya buat latihan tadi, selain yang tadi ada lunges juga kan? Mungkin pemirsa juga harus tahu nih gimana caranya. Nah, jadi dari tahapan tadi yang paling awal, yang mudah. Nah, sekarang kita coba tingkatkan sedikit ya, Dok. Nah, sekarang kita coba squat dengan kombinasi kick. Nah, jadi dia terkonsentrasi di satu titik kiri pada saat kita tendang kanan, konsentrasi kiri pada saat kaki kiri nendang, konsentrasi di kaki yang kanan. Oke ya, ini simple, sangat simple, mudah. Nah, turun, kick, turun, kick. Oke dok, bisa dikoreksi dok. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah Coach Ben memperagakan dengan baik dan benar ya. Jadi ketika kita turun, posisi tetap kayak squat yang baik dan benar tadi yang udah kita jelaskan. Ketika kita tendang, ada tendangan atau kontraksi dari otot paha. Nah, jadi ini juga melatih sebenarnya bukan cuma otot paha belakang, tapi paha depan dan juga sedikit otot inti atau otot core atau otot batang tubuh. Jadi perutnya jadi lebih rata. Semangat Coach Ben. Coba yang di rumah juga pemirsa boleh ikutan, coba latihan. Coba gimana caranya supaya ingat gimana cara yang benar ya.
Nah, ini bagus banget nih, apalagi buat otot-otot perut bawah. Iya bener banget, apalagi yang pengen badannya bagus ya Iya, dok ya. satu sekali lagi Langsung Mas penuh, Raja. langsung penuh. Langsung penuh rasanya. Ya? Langsung penuh rasanya. Nah, kalau memang merasa, misalkan orang ngerasa kayak pegel banget atau merasa kayak ngerasa tegang gitu, kram gitu ya, itu wajar-wajar aja kan? Nah, ini tingkat kewajarannya harus dinilai dulu nih. Karena kalau misalkan kita pegal-pegal 1 sampai 2 hari sesudah melakukan olahraga, nggak apa-apa. Itu berarti kita bilangnya muscle soreness ya. Nah, atau pegal-pegal otot sesudah dipakai. Tapi harus hati-hati, kalau sesudah 2-3 hari tidak berkurang, tidak hilang, jangan-jangan ada sesuatu yang lain. Apakah ototnya ketarik ketika melakukan olahraga, atau misalkan ada cedera lain yang ternyata tidak terdiagnosa sebelumnya gitu. Jadi kalau ternyata 2-3 hari tidak berkurang, jangan lupa periksa ke dokter. Nah oke, karena takutnya ada cedera ya berarti ya. Tapi jangan juga terlalu cepat menyerah, kalau baru pegal-pegal dikit besok nggak latihan lagi. Jangan juga ya gitu ya. Tunggu 1-2 hari olahraga lagi. Baik, ini fakta atau mitos yang menarik nih buat para pria ya, buat laki-laki. Ini terutama harus tahu bahwa katanya olahraga squat ini efektif untuk meningkatkan vitalitas pada pria. Ini fakta atau mitos? Nah, yang ini sebenarnya fakta, tapi ada syaratnya. Kok yang bersorak yang perempuan kayaknya di rumah ya? Syarat. Oke. Karena tidak bisa hanya melakukan squat. Nah, intinya kan sebenarnya kita meningkatkan sirkulasi darah di area tubuh bagian bawah. Vitalitas, Dalam hal ini adalah organ kelamin pria. Nah, biasanya keluhan disfungsi ereksi itu akibat sirkulasi darah atau pembuluh darah yang tidak lancar kan. Nah, karena itu ketika kita melakukan squat digabungkan dengan kardio seperti jogging, sepeda, intinya adalah olahraga-olahraga yang meningkatkan denyut nadi, meningkatkan kekuatan otot. Ketika kita meningkatkan kekuatan otot, biasanya massa otot bertambah. Nah, massa otot bertambah ini akan meningkatkan produksi hormon testosteron juga. Karena untuk laki-laki, produksi hormon testosteron berhubungan dengan peningkatan massa otot. Nah, jadi kalau 3 hal itu dilakukan, kardionya iya, kekuatan otot iya, ada pembesaran massa otot, maka memang di beberapa penelitian menunjukkan bahwa akan meningkatkan kualitas sperma. Bukan jumlah, tapi kualitasnya jadi lebih bagus. Oke, pemirsa di rumah nih, ini pasti telinganya cepet nih kalau dengerin kayak gini-gini nih, dan penasaran. Jadi ada nggak sih dok gerakan squat spesifik yang untuk meningkatkan vitalitas? Nah, gimana dok? Dokter Nisa kok semangat banget sih? Coach Benny coba nyatain. Oke, dari pengalaman kalau kita di gym, kita juga pernah latihan untuk yang tadi dibicarakan untuk vitalitas. Biasanya pertama yang kita kasih contoh atau kita lakukan gerakan seperti deadlift ya. Iya, betul. Jadi gerakan deadlift sebenarnya intinya kita nanti mungkin Dr. Sophie akan jelaskan. Jadi posisi deadlift gerakan begini, turun, pelan. Dan ini kalau misalnya ringan, kita bisa tambah dengan beban ya. Kita bisa sambil pegang beban. Bisa pakai dumbbell atau bisa pakai barbel gitu ya. Jadi. Nah, ini sedikit berbeda dengan squat karena kalau squat tadi kan posisinya seperti mau duduk kursi ke belakang ya. Nah, kalau yang ini badannya memang dicondongkan ke depan. Tapi kontraksi dari ototnya tetap terjadi di paha bagian atas dan kalau yang ini ada punggung juga. Nah, punggung bawah dan juga sedikit dari perut. Nah, kalau ditambah beban malah tambah bagus lagi. Jadi ada latihan kekuatan otot yang terjadi dengan penambahan beban tersebut. Oke, baik, ini mungkin masalah kalau di punggung ya. Kadang-kadang mungkin orang nggak tahu bahwa kalau misalkan tadi harus lurus gitu. Iya, mungkin harus kasih tahu ya, harus lurus si kakinya ya. Nah, kalau misalkan untuk yang sudah punya keluhan di punggung, misalkan udah mulai, aduh kalau orang bilang kan boyoen gitu ya, udah pegel-pegel, udah gampang sakit. Nah, ada modifikasi dengan menggunakan kursi. Oke, nah ini dia kebetulan nih. Kebetulan banget nih, Dok. Ini nggak kebetulan sih, tapi Bisa ada kursi ya, ya. Dok, ya. Semua kebetulannya pas banget ya. Ada kursi nih. Nah, Nah, jadi kalau mau melakukan squat tapi sudah ada keluhan di pinggang atau di punggung bawah dan merasa, aduh saya takut dok nanti jadi nyeri nih gitu. Nah, ada modifikasi melakukan squat dengan menggunakan kursi atau di atas kursi. Gitu ya, Coach ya. Kenapa Dr. Vito untuk Oh iya, Dr. Vito yang Kenapa kalau Manula kita coba? Kalau Manula kenapa saya yang dikasih ya? Manula ya. Kalau Oke. Manula Dokter Vita cocok ya. Ampun, ampun. Oke, ini gimana caranya kita duduk? Posisi duduk dulu. Seperti Ambil itu. posisi Oh, jadi duduk dulu. satu duduk dulu ya gitu. Oke. Terus lupa berdiri nih biasanya. Terus Oke, coba kakinya agak ditutup sedikit. begini. Tutup lututnya tuh. Gini. Yes. Oke, terus Iya. Dibantu dulu yang pertama pegang gagang kursinya Ini, oke. untuk berdiri. Ini Berdiri. untuk manula ya. Iya. Sorry, ini bukan manula, ini contohnya. Contohnya aja. Oke, ya silakan berdiri. Oke. Pelan-pelan dorong oleh tangan. Nah, dorongnya benar ini dari sini ke Ya, belakang. tegak. Oh. Yes. Jangan tarik ya Sampai kursinya. tegak enggak? Sampai tegak.
Sampai tegak. Sampai Terus tegak. Yes. Turun lagi. turunnya gini. Iya. Perlu pakai Nggak pegangan tangan usah juga. takut, nggak usah takut. Aku tarik kursinya belakang kalau nanti. Oke, duduk. Yes. Ini oke. Lututnya masih berasa nggak? Soalnya ini untuk kasus yang lutut tadi Iya. cedera ya, Dok. Iya. Ya. Jadi ini harus hati-hati. Oke. Ya, Terus up. sudah gitu Dorong lagi. nah. Oke, up sampai tegak. Hmm. Oke, turun lagi. Ini berapa ratus kali lakukannya? Ratusan. Ya, duduk lagi. Ya, duduk lagi ya. Oke. Ini harus berapa kali dok dilakukan? Nah, jadi Nah, silakan, jumlah Dok. set dan repetisi tentunya tergantung dari target kita apa. Iya. Kalau misalkan kita targetnya baru di awal nih, baru memulai melakukan olahraga, jangan terlalu ambisius. Bisa di 2 set sampai 3 set, satu set isinya 10 sampai 12. Iya. Tapi kalau kita merasa bahwa oh, saya udah terbiasa nih melakukan 3 set kali 12, bisa ditingkatkan jadi 15 set dan 15 repetisi ya. 15 repetisi 3 sampai 4 set. Yang lebih bagus lagi bisa ditambah dengan dumbbell atau beban. Tambah beban. Iya. Nah dok, ini Ini- banyak pertanyaan dari masyarakat nih dok. Kan tadi squat itu yang common, yang biasa kita tahu. Itu kan yang gerakannya naik turun, terus tangannya tuh begini ya, Iya. tangannya begini. Nah kan ada variasi-variasi dok. Betul. Boleh nggak sih kalau kita melakukan gerakan yang sama setiap hari itu atau lebih bagus kita variasi? Nah mungkin pemirsa di rumah banyak yang gerakannya cuma itu aja. Nah, Gimana dok? ini pertanyaan yang bagus karena biasanya orang taunya ya cuman itu doang Iya. gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau variasikan justru lebih bagus karena akan mengaktifasi bagian otot yang berbeda. Justru sebenarnya kita tidak ingin melatih satu jenis otot di 2 hari berturut-turut. Nah, jadi lebih bagus lagi kalau misalkan bisa kita variasikan. Misalkan kalau hari ini nggak pakai beban squatnya, tangannya cuma di sini. Nah, hari berikutnya kita pakai beban atau kita kemudian bisa dorong ke depan. Atau bisa juga buka ke samping ya kan Iya. buat band ya. Oke. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan gerakan squat untuk otot-otot bagian tubuh bagian atas. Gitu. Nah, ini juga nyambung sama kondisinya Dr. Vito. Kalau misalkan ada keluhan lutut dan baru mulai melakukan gerakan squat, bisa dengan menggunakan kursi yang tadi ditunjukkan sama Coach Ben. Tapi bisa juga dengan nggak pegangan ya Coach Ben ya. Langsung pegangan. Tadi saya contohkan untuk menolong. Ini masih muda, kita bisa langsung Betul. full. Bisa Ya, juga ini nggak perlu diangkat juga ya, nggak perlu diangkat. bisa juga tangannya ditaruh di depan Iya. dada ya Coach Iya, Ben ya. oke. Oh, ini kalau dari sini. Disilang. Nah, Di sini apa? kemudian Gini? disilang, Ya. disilang Oke, kemudian silang. Berdiri. berdiri. Jangan dorong dong, dok. Oh, Ya, oh iya, jangan didorong ke bawah. Kemudian duduk kembali. Ya, Nah, oke. ini tentunya lebih berat dibandingkan kalau Coba, berdiri 8 kali. menggunakan dengan pegangan kursi. 8 kali. Waktunya habis, Pak. Alasan capek dia. Oke, tapi di rumah lakukan, ingat ya, jangan cuma sekali-sekali ya. Harus setiap hari ya, Coach. Lakukan Oke. 2 sampai 3 kali seminggu ya. Ya. Dan jangan Oke, lupa tipsnya, cuma Coach. Gimana, Coach? Oke, kalau berdasarkan dari penjelasan tadi, misalnya kenapa harus dilakukan setiap hari, kita ada sistem namanya split latihan. Jadi kalau misalnya hari ini kita latihan bawah, besok atas. Betul. Atau hari ini latihan bawah, besok kardio. The day after itunya lagi kita latihan weight training lagi. Itu lebih aman karena otot membutuhkan recovery ya dok ya. Betul sekali. Setelah latihan 24 jam, otot itu perlu memperbaiki lagi si jaring-jaring. Jadi kita ganti dengan latihan yang lain. Itu cara mengatasinya. Baik, dari Dr. Sofi. Coach Nah, ini ya. jadi tipsnya. kalau melakukan squat di rumah, kalau baru pertama jangan ragu-ragu untuk melakukannya di depan cermin. Karena seringkali kita merasa kita udah bener nih, Iya. tapi ketika kita lihat cermin, oh ternyata pantat saya condong ke belakang, ternyata badan saya ke depan, ternyata lutut saya terlalu maju gitu ya. Jadi satu, pakai patokan cermin atau misalkan ditemani dengan orang lain kalau misalkan nggak ada cermin yang bisa dilihat. Yang berikutnya adalah jangan lupa untuk melakukan ini secara teratur. Iya. Karena kalau tidak melakukan secara teratur tentunya manfaatnya tidak bisa ditabung. Jadi lakukanlah 2 sampai 3 kali seminggu dan dengan gabungan gerakan-gerakan Gerakan lainnya. yang lain. Baik, terima kasih dokter. Tapi ini ada pertanyaan terakhir nih dok. Biasanya kan suka di dinding ya dok ya. Nah itu gimana tuh dok? Nah kalau untuk di sini nggak apa-apa juga. Biasanya kita bilangnya ini wall sit. squat. Iya atau wall squat, betul. Itu modifikasi yang bagus. Kalau nggak punya kursi yang punya pegangan, bisa squatnya di dinding supaya ada penahannya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Terima kasih, coach. Artinya, modifikasi dan konsistensi diperlukan untuk mencapai hidup yang sehat. Dan juga saksikan hidup sehat. Thank you, dok. Thank you, Terima Dr. kasih. Vito. Thank you, Dr. dokter. Vito. Yes, semangat terus ya. Saat lagi kita akan bahas soal jantung nih. Tapi jantungnya siapa ya? Jantung pisang ternyata. Oh, jantung Oke, pisang. banyak manfaatnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat.